Akhirnya ada headset gaming yang enggak cuman bagus suaranya aja, tapi desainnya juga ganteng banget. Apalagi ini udah wireless dan harganya miring banget. Ini adalah NYK Nemesis Beast Pro W60. Yuk kita bahas aja. Oke, kita unboxing dulu ya, biar kita tahu dapatnya apa aja. Ini boxnya gede dan premium, warna hijau khas NYK ya. Di dalamnya kita langsung kelihatan headsetnya. Dan ada dongle juga. By the way, dongle-nya ini bisa dua tipe ya, Type A dan Type C. Kemudian di bawahnya kita dapat kabel, ini buat koneksi 3,5 mili. Terus ada mic yang bisa dilepas-lepas. Kemudian kabel charging Type C. Dan terakhir ini buku manualnya. Oke, ini headsetnya. Jujur ya, gua pertama kali buka aja langsung kelihatan. Desainnya cakep. Ini tuh simple, modern, minimalis, dan ada RGB stripnya. Yang rapi banget. Kalian lihat deh, ini tuh cuman kayak garis gitu ya. Jadi nambahin aksen dan nggak norak sama sekali. Ada logo Nemesisnya juga di bagian kanan sama kiri. Tapi gua ngerasa ini tuh masih terlihat sangat rapi dan bersih. Bagian ear cup-nya ini bisa di-adjust ya. Terus bantalannya ini udah empuk ya semuanya. Mulai dari ear cup-nya, ini soft banget. Terus di bagian kepalanya ini juga ada kayak empuk-empuknya gitu. Di bagian driver sebelah kiri ada beberapa tombol. Volume up and down, tombol power. Terus ada tombol M, ini tuh untuk nyalain mic-nya ya. Sama ganti koneksi ke Bluetooth. Yes, ini koneksinya udah ada 4. Kemudian yang colokan Type-C ini bisa dipakai untuk ngecas. Sama bisa dipakai untuk mode wired-nya. Terakhir ini ada jack 3,5 mili yang ini untuk mic-nya ya. Karena ini udah bisa dilepas pasang. Jadi fleksibel banget. Mic-nya sendiri ini udah lentur banget kabelnya. Jadi enak banget. Bisa diatur-atur. Headsetnya ini juga cukup lentur ya. Gua coba goyang-goyang dan gua flex. Ini tuh masih aman banget. Secara berat ini juga udah cukup ringan di 200-an gram. Untuk kenyamanannya ini sih nyaman banget. Karena termasuk ringan, jadi kalau gua pakai ini tuh kayak nggak berasa pakai apa-apa. Di kuping gua juga bantalannya kerasa empuk. Jadi sama sekali nggak sakit. Cuman gue tipe orang yang gampang kepanasan ya. Jadi gue pakai ini kalau berlama-lama pasti kerasa panas. Jadi sekitar 2 jam biasanya gue bakal lepas sebentar. Karena guanya ya, bukan karena headsetnya. Kalau headsetnya sih oke-oke aja. Untuk suaranya ini enak banget, terutama kalau buat main game FPS kayak Valorant. Karena ini udah surround 7.1. Jadi suara-suara langkah atau suara tembakan super jelas banget. Gue juga ngerasa nggak ada delay sama sekali kalau pakai dongle-nya. Terus tipe suaranya ya, ini bukan kayak headset murah yang biasanya itu bass head banget dan bassnya berlebihan. No, ini sama sekali bukan yang kayak gitu. Ini tuh balance banget. Treble-nya juga oke. Jadi buat suara detail-detail ini kedengarannya semuanya sangat jelas. Dan bahkan ini ada softwarenya. Yes, softwarenya ini game changer banget. Ada equalizer-nya. Bahkan ada banyak ya fitur-fiturnya. Ini semua dari Sear. Jujur, nggak semuanya gua ngerti sih. Karena gua bukan yang expert audio. Tapi kalau gua lihat, Sear ini kayak pemain lama di dunia audio. Jadi teknologinya banyak dipakai di berbagai peralatan audio. Nah, gua udah tes beberapa sih. Kayak Sear Surround. Ini tuh bikin suaranya lebih imersif aja sih. Jadi kalian kayak berada di tengah, dikelilingi audio di sekitar kalian. Satu hal yang pasti sih, fitur-fitur ini semua bakal kepake banget kalau kita pakai buat nonton film. Suaranya itu jadi rich banget. Suara yang keluar kayak berdimensi gitu ya. Jadi suara yang dekat dan suara yang jauh itu berasa banget. Untuk equalizer-nya ada banyak banget presetnya ya. Dan kalau kalian mau custom sendiri juga bisa banget. Untuk suara mic-nya gua ngerasa juga udah bagus ya. Ini yang kalian dengar adalah suara dari mic NYK W60 ini. Bahkan kalau mau dipakai untuk recording menurut gua juga bagus-bagus aja. Gimana nih menurut kalian? Oh ya, ini mic-nya juga udah ada fitur noise reduction ya. Ini gua coba nyalain background voice ya di belakang. Ini udah nyala, mestinya kalian kedengeran suara background noise. Nah, sekarang gua bakal coba nyalain noise reduction-nya.
Oke, nah ini udah nyala ya noise reduction-nya. Gimana menurut kalian? Harusnya noise di background ini udah nggak kedengeran ya. Tadi gua udah nyoba dengerin sih, ini bagus banget noise reduction-nya. Suaranya itu jadi lebih clear. By the way, dia juga udah ada fitur Magic Voice. Tapi nggak tahu kenapa pas gua coba itu suaranya nggak berubah ya. Dia ada suara kartun, terus suara monster gitu. Tapi gua coba, suara gua nggak berubah sama sekali. Nah ini gua coba nyalain ya. Ini suaranya harusnya nggak berubah, tapi cuman kayak menggema gitu. Ini harusnya suaranya kayak menggema gitu. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Well, ini tuh sekelas sama Daksa Setna atau Phanteks Studio. Kalau gue bandingin sama kedua itu sih, harganya ini jauh lebih terjangkau. Tapi secara fitur, penggunaan semuanya mirip-mirip sebenarnya. Sama-sama udah ada softwarenya juga. So, di harga sekitar 400 ribuan, gue ngerasa ini tuh jauh lebih worth it. Apalagi kalau kalian suka RGB ya, yang lainnya itu nggak ada RGB-nya. Oke, kalau kalian mau beli bisa langsung lihat produk tag ya di sini atau di sini. Atau kalian bisa cek link pembelian di deskripsi. Karena tentunya udah gua pilihin yang harganya paling murah. Terutama waktu tanggal kembar ya. Oke, jangan lupa di like dan di subscribe. Divini pamit dulu.